Pendidikan Mandiri adalah organisasi non-profit yang berfokus pada penyediaan pendidikan berkualitas tinggi dan berkelanjutan. Sebagai organisasi non-profit, yayasan ini tidak beroperasi untuk keuntungan finansial, tetapi untuk mencapai tujuan sosial, yaitu meningkatkan akses dan kualitas pendidikan. Selanjutnya, visi dan misi dari Yayasan Pendidikan Mandiri. Yang pertama, ada visi dari Yayasan Pendidikan Mandiri, yaitu menjadi agen perubahan yang terkemuka dalam dunia pendidikan dengan komitmen untuk menciptakan generasi muda yang berkualitas, mandiri, dan yang mampu bersaing secara global melalui pemberdayaan potensi individu melalui pendidikan inovatif yang berpusat pada nilai-nilai keunggulan, keberlanjutan, dan keadilan sosial. Kemudian, misi dari Yayasan Pendidikan Mandiri diantaranya 1. Mengembangkan potensi individu, yaitu mendorong pengembangan penuh potensi setiap siswa melalui pendidikan yang berkualitas tinggi, inovatif, dan keadilan sosial. Kedua, menyediakan pendidikan inklusif dan berkelanjutan, yaitu memberikan akses pendidikan yang adil dan merata bagi semua individu tanpa memandang latar belakang ekonomi atau sosial, serta memastikan keberlanjutan program pendidikan. 3. Mendorong inovasi dalam pendidikan, yaitu menciptakan dan menerapkan metode pengajaran yang inovatif dan teknologi pendidikan terbaru untuk meningkatkan efektivitas pembelajaran dan relevansi kurikulum. Nah, yang keempat, memperjuangkan nilai-nilai keberlanjutan dan keadilan sosial, yaitu mengintegrasikan nilai keberlanjutan, keadilan sosial, dan inklusi ke dalam semua aspek pendidikan, sehingga menciptakan lingkungan belajar yang aman, mendukung, dan berdaya saing. Kelima, melibatkan komunitas dan stakeholder, yaitu membangun kemitraan yang kuat dengan orang tua, komunitas lokal, lembaga pendidikan lainnya dengan stakeholder untuk mendukung pengembangan pendidikan yang holistik. Yang keenam, menyiapkan generasi masa depan, yaitu memastikan bahwa siswa tidak hanya memiliki pengetahuan akademik, tetapi juga keterampilan dan nilai-nilai yang diperlukan untuk menjadi warga negara yang bertanggung jawab dan berkontribusi terhadap masyarakat global. Selanjutnya, ruang lingkup dari Yayasan Pendidikan Mandiri. Ruang lingkup Yayasan Pendidikan Mandiri mencakup beberapa aspek, utama di antaranya. Yang pertama, pendidikan formal, yaitu menyediakan pendidikan formal mulai dari tingkat dasar hingga menengah atas, dengan fokus pada pengembangan kurikulum yang relevan dan inovatif. Yang kedua, pendidikan non formal, yaitu mengadakan program-program pendidikan tambahan seperti pelatihan bagi pendidik yang mendukung pengembangan keterampilan siswa di luar lingkungan kelas. Yang ketiga, pengembangan kurikulum, yaitu merancang dan mengimplementasikan kurikulum yang mempromosikan pembelajaran aktif, kreativitas, dan pemecahan masalah, serta mempersiapkan siswa untuk tantangan global. Yang keempat, keterlibatan komunitas, yaitu melibatkan orang tua, komunitas lokal, dan stakeholder lainnya dalam mendukung dan memperkuat sistem pendidikan yang ada. Yang kelima, penelitian dan inovasi, yaitu mendorong penelitian dan pengembangan inovatif dalam pendidikan untuk meningkatkan praktik pedagogis dan memberikan kontribusi terhadap perkembangan bidang pendidikan secara luas. Tujuan Yayasan Pendidikan Mandiri yaitu 1. Meningkatkan akses pendidikan, memastikan setiap individu memiliki akses yang adil dan merata terhadap pendidikan berkualitas tanpa memandang latar belakang ekonomi atau sosial. 2. Meningkatkan kualitas pendidikan, menyediakan pendidikan yang berkualitas tinggi dengan fokus pada pengembangan kompetensi akademik, keterampilan hidup, dan nilai-nilai sosial. 3. Mendorong inovasi pendidikan, mengembangkan dan menerapkan metode pembelajaran inovatif serta teknologi untuk pendidikan, meningkatkan efektivitas dan relevansi pendidikan. 4. Mempersiapkan generasi muda, untuk menghadapi tantangan global, baik dalam konteks akademik maupun dalam masyarakat. Nah, selanjutnya ada manfaat dari Yayasan Pendidikan Mandiri baik bagi masyarakat maupun individu. Yang pertama, akses pendidikan yang lebih luas, menyediakan kesempatan pendidikan yang adil dan merata bagi semua individu tanpa memandang latar belakang ekonomi atau sosial, sehingga lebih banyak orang dapat menikmati manfaat pendidikan berkualitas. Yang kedua, peningkatan kualitas pendidikan. Dengan berfokus pada inovasi dan kualitas, yayasan ini dapat meningkatkan standar pendidikan, menghasilkan lulusan yang lebih siap menghadapi tantangan dunia kerja dan kehidupan. 3. Peningkatan kesempatan kerja. Pendidikan berkualitas tinggi meningkatkan kemampuan dan keterampilan individu, sehingga meningkatkan peluang mereka untuk mendapatkan pekerjaan yang baik dan berkontribusi positif terhadap ekonomi. Yang keempat, pengembangan kepemimpinan.
program-program kepemimpinan yang ditawarkan yayasan membantu siswa mengembangkan keterampilan kepemimpinan yang diperlukan untuk memimpin perubahan dalam masyarakat mereka. Nah, selanjutnya karakteristik yayasan pendidikan mandiri. 1. Visi yang jelas. Yayasan memiliki visi yang jelas dan terdefinisi dengan baik tentang tujuan jangka panjang organisasi dalam bidang pendidikan. 2. Misi yang spesifik. Merumuskan misi yang konkret berfokus pada metode pengajaran, pengembangan kurikulum, dan pengembangan keterampilan siswa. 3. Inovasi dalam pendidikan. Berkomitmen pada inovasi dalam metode pengajaran dan teknologi pendidikan untuk meningkatkan efektivitas pembelajaran. 4. Kualitas pendidikan yang tinggi. Memastikan standar pendidikan yang tinggi dengan fokus pada hasil akademik dan pengembangan keterampilan siswa. 5. Transparansi dan akuntabilitas. Beroperasi secara transparan dan akuntabel dalam manajemen sumber daya, termasuk penggunaan dana dan pelaporan kinerja. 6. Kesinambungan dan pertumbuhan. Berfokus pada kesinambungan organisasi dan pertumbuhan yang berkelanjutan, baik dalam hal jumlah siswa, pengembangan program, maupun dukungan masyarakat. Peranan ketua dalam menghadapi globalisasi. Ketua harus dapat merumuskan dan mengkomunikasikan visi yang jelas dan inspiratif untuk organisasi. 2. Membuat keputusan strategis. Ketua harus mampu membuat keputusan strategis yang tepat untuk memanfaatkan peluang global dan mengatasi ancaman yang muncul. 3. Memimpin inovasi. Ketua harus mendorong inovasi dan kreativitas dalam organisasi. 4. Komunikator efektif. Ketua harus mampu berkomunikasi secara efektif dengan berbagai pemangku, termasuk karyawan, pelanggan, dan bisnis dan pembebasan di seluruh dunia. 5. Mengelola risiko. Ketua harus mampu mengidentifikasi, menganalisis, dan mengelola risiko-risiko ini dengan bijak. 6. Membina budaya. Ketua harus membangun dan mempertahankan budaya organisasi yang adaptif, kolaboratif, dan berfokus pada pembelajaran terus-menerus. 5. Negosiator internasional. Ketua harus memiliki kemampuan untuk bernegosiasi dengan pihak internasional, baik itu dalam konteks kerja bisnis, aliansi strategis, atau penyelesaian konflik.